Terus yang satu belum ketemu. Suami saya lagi di mana, mau di sana nyari, ya Allah. Kenapa kita menuntut 13%? 3 tahun yang lalu, setelah COVID, ya, semasa pendek pandemi COVID, upah buruh tidak pernah naik. Indonesia dan gempa bumi adalah lingkaran kasih sayang alam. Patahan lempeng benua dan cincin api vulkanis menjadi bagian hidup yang harus selalu diwaspadai sehari-hari. 21 November 2022, Kabupaten Cianjur diguncang gempa. Gempa terjadi pada pukul 13:21 waktu Indonesia bagian Barat dengan magnitudo 5,6. Yang sudah terdaftar yang meninggal sudah 46 orang. Berapa orang Pak? Boleh dikonfirmasi kembali? 46 orang. Yang terdata baru 46 orang. 46 orang tewas berdatangan dari daerah. Dan yang meninggal kurang lebih, yang pasien kurang lebih hampir 700 orang. Baik, kami konfirmasi kembali Ya. 46 orang tewas dan kurang lebih 700 orang luka-luka. Luka-luka. Sementara kita masih terus menampung dari daerah karena akses jalan tertutupi. Ya, Pak Herman, 46 orang tewas ini berasal dari wilayah mana, Pak Herman? Utara. Wilayah Dari utara. Cugenang, Apakah ini berada di Warung Konang, Cianjur, Gekbrong, seputar itu yang terjadi bencana alam. Prioritas yang dilakukan adalah menolong yang selamat dan evakuasi para korban yang terdampak. Mayoritas korban dalam gempa memilukan ini adalah siswa-siswa sekolah yang sedang belajar di dalam kelas dan tertimpa reruntuhan bangunan. Kecamatan Cugenang menjadi kawasan paling parah yang terdampak gempa bumi Cianjur. Dan juga di pos-posan di Cugenang. Karena kenapa kita buat di sana? Korban lebih banyak, kita sudah melakukan asesmen banyak di daerah Cugenang. Pengungsi, warga Kecamatan Cugenang membutuhkan bantuan air bersih, makanan, selimut, dan obat-obatan. Jumlah pengungsi sesaat setelah kejadian mencapai 13.784 orang yang tersebar paling tidak di 14 titik lokasi pengungsian. Dan karena masih banyak warga yang terperangkap di tempat-tempat kejadian, kita mengasumsikan yang luka-luka dan yang meninggal pun akan terus bertambah seiring waktu. Kemudian karena situasi masih chaos, suasana juga masih dilanda ketakutan, maka kegiatan kedaruratan banyak dilakukan secara outdoor untuk mengantisipasi gempa susulan yang memang terjadi 2-3 kali setelah kejadian. Evakuasi korban luka ataupun meninggal dunia menjadi prioritas utama aparat terkait. Basarnas, Polri, TNI, BNPB, BPBD, PMI bahu-membahu di berbagai wilayah untuk memastikan evakuasi dan keselamatan warga Cianjur. Kebutuhan lapangan apa yang dibutuhkan termasuk tambahan personil tentunya akan kita kirim lagi dalam rangka untuk percepat proses evakuasi. Ya, fokus utama kita adalah proses evakuasi korban dulu. Salahnya Pak, di pengungsian juga banyak keluarga yang hilang Pak. Mereka masih mencari keluarganya. Ya tetap, ya hari ini kita semuanya fokus untuk evakuasi korban. Yang khususnya lokasi-lokasi yang saat ini masih belum berhasil didatangi oleh pasukan, semua pasukan pasti akan ke sana. TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana, BAR, kemudian relawan pasti akan. Rangkaian cerita duka menyertai bencana gempa ini. Banyak warga yang harus kehilangan keluarga karena meninggal dunia atau bahkan belum jelas keberadaannya. Anak saya nggak tahu di mana, ya Allah. Anak saya nggak ada yang ambil tadi. Tapi kondisi terakhir anak ibu seperti apa, Bu? Mungkin udah meninggal. Terus yang satu belum ketemu. Suami saya lagi di mana, mau di sana nyari, ya Allah.
Saya juga ini ketimban, Bu, nggak bisa jalan. Aduh, sekuat mungkin saya mengambil ini amang-amang saya, paman saya. Itu gimana Pak proses ngambilnya waktu itu Bapak? Bisa cerita? Sekuat mungkin setenaga saya. Ditarik aja. Ditarik. Iya. Berarti posisinya para lansia ini tertimbun Pak? Iya. Tertimbun. Tertimbun dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Tapi bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Di antara kesedihan dan tangis duka, seorang anak bernama Aska berhasil dievakuasi dari bawah reruntuhan rumahnya. Walau harus kehilangan istri dan ibunya, ayah Aska bersyukur atas penyelamatan anaknya. Cuman saya udah mengikhlaskan aja, tapi kan 1 hari, 2 hari, ketiga sekarang, alhamdulillah tim SAR menemukan, alhamdulillah dengan selamat. Gitu. Cuman istri saya sama ibu saya yang meninggal. Bersedih, ya bersedihlah karena mamahnya nggak ada, istilahnya ya, biarpun anak saya ya alhamdulillah udah selamat. Tapi yang bahagianya kayak gimana gitu, jadi saya bisa ketemu lagi, bisa gimana, biarpun ya gimana, yang penting panjang umur lah, gitu, istilahnya sehat gitu. Saya mau rawat sendirian lah insya Allah gitu. Pemerintah bahkan menjanjikan akan membangun kembali rumah-rumah yang rusak terdampak bencana. Untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan. Yang rusak berat akan diberikan bantuan 50 juta, yang sedang diberikan bantuan 25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan 10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar bangunan yang anti gempa. Menyembuhkan luka bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana tentu tak dapat mengembalikan yang hilang. Namun paling tidak, solidaritas akan mampu mengurangi beban berat yang harus mereka tanggung akibat kehilangan orang-orang terdekat yang mereka sayangi sepenuh hati.